Evakuasi seorang dokter yang sakit dari rumahnya berlangsung dramatis. Alat berat dari Dinas Perhubungan Buleleng dikerahkan untuk membantu mengevakuasi tubuh sang dokter. Lalu lintas di sekitar lokasi terpaksa dialihkan oleh Dinas Perhubungan Buleleng agar proses evakuasi dari tim gabungan berjalan lancar. Tim gabungan mengevakuasi Dr. Widi berusia 52 tahun yang mengalami obesitas dengan bobot mencapai 200 kg. Sementara sejak 2 tahun terakhir, dokter ini tidak bisa keluar dari rumah karena kondisinya memburuk. Beliau Dr. Madi Widi Yanjana sakit ya sudah lama karena diabetes, kencing manis dan asam urat akut. Dr. Widi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng untuk penanganan medis lebih lanjut. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Beruntung seluruh pasien berhasil evakuasi keluar gedung sebelum kebakaran menghanguskan gedung. Rumah sakit kebakaran nih. Video amatir merekam saat api berkobar melahap sebuah ruangan di RSUD Puri Husada, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Api pertama kali muncul dari ruangan poli paru yang dengan cepat menyebar ke ruangan lainnya. Sejumlah pasien yang berada di rumah sakit tersebut langsung dievakuasi petugas piket dan pihak keamanan. 2 unit mobil damkar milik BPBD dan 5 mesin pompa air bersama personil gabungan dikerahkan ke lokasi. Setelah petugas berjibaku, akhirnya api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Telah terjadi kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk kejadian kebakaran, alhamdulillah bisa dipadamkan kurang lebih selama 2 jam. Jadi pukul 5.45 api sudah bisa dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Indragiri Hilir, Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Sidang kasus korupsi proyek BTS 4G akan dilanjutkan pekan depan. Sidang putusan sela kasus korupsi proyek BTS 4G Baktikom Info digelar hari ini di Pengadilan Tipikor. Dalam putusannya, hakim menolak seluruh eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Hakim menilai pembelaan Johnny tidak memiliki landasan hukum. Serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny Gerard Plate tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate dengan surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-M114-FT1-06 2023 tertanggal 16 Juni 2023. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat. Selain Plate, hakim juga menolak eksepsi 2 terdakwa lain. Kedua terdakwa itu adalah ex-direktur utama Baktikom Info Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa memperkaya sejumlah pihak termasuk Johnny G. Plate sebanyak 17 miliar rupiah. Penyelidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS Baktikominfo terus bergulir. Banyak kejutan dari kasus tersebut, mulai dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka hingga misteri pengembalian aliran dana 27 miliar rupiah. Satu persatu, kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate
ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara BTS Bakti Kominfo, di mana mantan Menkom Info Joni G. Plate didakwa menerima uang sebesar 17.848.308.008 rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah orang seperti Anang Ahmad Latif yang diduga menerima uang sebesar 5 miliar rupiah, lalu Yohan Suryanto sebanyak 453.608.400 rupiah, lalu Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah, Windy Purnama 500 juta rupiah, dan Muhammad Yusrizky Mulyawan 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian hingga 8,3 triliun rupiah yang diselidiki sejak tahun 2022 lalu. Menariknya, pengungkapan kasus ini semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar atau 27 miliar rupiah. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dengan rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Best Transceiver Station atau BTS. Namun setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Sementara nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru untuk menguak kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo telah menjerat 7 tersangka selain Joni G. Plate. Akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate, CS negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Bakti Kominfo. Awalnya, Bakti Kominfo berencana membangun 4.200 menara BTS untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di tengah jalan proyek ini terindikasi bermasalah. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP pada April 2023, jumlah kerugian negara dari proyek ini mencapai 8 triliun rupiah. Penyidik Kejagung sejauh ini telah menjerat 8 tersangka. Beberapa di antaranya termasuk mantan Menkom Info Joni G. Plate telah dibawa ke meja hijau. Berikut 7 tersangka di kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo selain Joni G. Plate. Yang pertama ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo. Lalu Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Kemudian ada nama Yohan Suryanto, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020. Lalu ada Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment, serta Iwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Kemudian ada nama Windy Purnama, tersangka dari pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan dan menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu. Lalu tersangka ketujuh adalah Muhammad Yusrizky, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Selain nama-nama tadi, kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Senin 3 Juli lalu, Dito diperiksa sebagai saksi terkait dengan pengembangan berita acara pemeriksaan terdakwa Irwan Hermawan tentang dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah ke 11 nama, termasuk Dito Aryo Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus penganiayaan Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paman David Ozora, Rustam Hatala, dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Sidang hari ini menghadirkan saksi atas nama Rustam Hatala yang merupakan paman David Ozora. Dalam sidang itu Rustam memberikan keterangan terkait kondisi terakhir David Ozora. Di hadapan majelis hakim dan peserta sidang, Rustam mengungkap kondisi mental David yang menurun dan tidak bisa berbicara normal seperti sedia kala. Namun keterangan Rustam tidak diterima oleh kuasa hukum Shane Lucas yang menganggap Rustam bukanlah seorang ahli yang bisa menilai kondisi kesehatan seseorang. Sidang Mario Dandi akan dilanjutkan pada tanggal 20 Juli dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Masih beranggapan bahwa ini tidak ada rencana, karena rencananya itu benar-benar rencana untuk bertemu dan mengklarifikasi gitu.
pada saat bertemu itu memang ada reaksi yang bisa muncul ya dari seorang Mario pun ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya informasinya adalah dilecehkan, emosi seperti apa yang akan dia miliki gitu, pacarnya ya.